semua siap? Oke. Oke, Mas Didi, kemarin ini masih ramai juga Mas Ari Lasso sudah speak up juga di media sosialnya tentang LMKN sama WANI juga. Mas Didi sendiri menanggapinya seperti apa? Menanggapinya ya sebenarnya yang paling mendasar dan paling mengakar gitu ya, kita mau berpedoman dan berpegangan ke apa dulu yang menjadi acuan, yang menjadi rujukan apa dulu. Undang-undangnya sudah diundang-undangkan belum? Undang-undangnya udah beres belum? Yang berhubungan dengan hak cipta, royalti dan lain-lain udah ketok palu belum? Gitu. Apakah hasil dari undang-undang itu sudah bisa mengakomodir semua para pekerja seni, teman-teman musisi belum? Itu dulu gitu. Yang berikutnya adalah kalau berhubungan dengan LMKN-nya ya harus diaudit dong. Kan itu gitu. Kayak kita berkaca ke kasusnya Mas Ari yang kemarin ini sempat rame gitu ya, sempat heboh. Ya pertanyaannya kenapa Mas Ari cuma terima segitu? Gitu. Tapi keluhan sendiri dari musisi-musisi itu sejak kapan sih? Di Indonesia ini persoalan royalti itu ini kayak baru rame belakangan, sebenarnya udah lama. Kita memang tata kelola royalti yang berhubungan dengan hak cipta karya dan lain-lain, kita di sini masih saya mau ngomongnya nggak enak deh, si amburadul gitu. Jujur aja, saya harus jujur mengatakan itu, masih amburadul, masih nggak jelas, masih belum tahu kita berpegangan ke mana ya gitu loh, yang jadi acuan gitu. Berarti untuk yang berarti dari Mas sendiri setuju ya untuk yang petisi dari audit WAMI itu dari Ari Lasso itu? Bukan setuju lagi, itu harusnya sudah dilakukan sejak dulu. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah ya kita sama-sama tahu dan sama-sama paham lah ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kelembagaan dan ada lalu lintas uang di situ, ya pasti ada gini-gininya. Itu kan bukan duit sedikit. Yang maksudnya ada gini-gininya tuh apa ya? Konflik of interest pasti. Tapi Ada apa? Ya di dalamnya ada konflik kepentingan gitu. Tapi selama ini Mas Didi mendapatkan royalti secara kayak Mas Ari Lasso nggak sedikit kah? Seimbang atau nggak seimbang transparan gitu lah, gitu. transparan itu kan Mas Didi? Saya mah nggak mikirin. Saya lebih ke kalau dikasih alhamdulillah, enggak ya juga nggak apa-apa gitu. Tapi emang dari LMKN atau WAMI sendiri kurang transparansi ke musisinya atau seperti apa? Ya sekarang makanya tadi saya bilang kita salah dari sekian banyak case gitu ya, berkaca ke kasusnya Mas Ari aja gitu. Ya kenapa itu bisa terjadi kayak begitu? Kenapa? Ya coba LMKN suruh jawab, siapapun lah, WAMI apa. Kenapa kayak begitu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan yang kedua adalah ya tadi ada bicara soal audit gitu. Itu harusnya udah dari dulu dilakukan. Tapi Kayak gitu. Ada berarti di dalamnya ada ketidakberesan dalam tata kelola segala sesuatu yang berhubungan dengan royalti itu sendiri gitu. Dan
Dan itu tadi gitu. Ketika disinilah gitu ya kita bicara lembaga, khususnya di Indonesia ini gitu. Ketika kita udah bicara organisasi, lembaga, institusi atau apapun itu, ada lalu lintas uang di dalamnya, jumlahnya tidak sedikit, ya kita sama-sama ngerti dan sama-sama tahu lah bahwa di dalamnya sudah bisa dipastikan ada konflik of interest atau ada konflik kepentingan di dalamnya gitu. Ya sekarang kalau clear, kalau bersih gitu ya, berapa dapatnya Mas Ari kemarin harusnya? Berapa ratus? Lebih dari 700 ribuan. ya lebih dari Harusnya. 700 apa? 700 ribuan ya. Invoice-nya kan ada beberapa yang 11 juta, ada 12 juta, tapi kan yang diterima Mas Ari kan hanya 700 ribu gitu. Biasanya kan kalau WAMI itu kan 20% diambil mereka, 80% untuk yang punya lagu kan Mas. Biasanya situ apa yang infonya Ada ketidaksesuaian iya itu. yang diterima sama ya. Sekarang kalau misalnya saya gitu ya, terima berapa? Terima 1 juta atau 2 juta gitu. Ya udah segitu aja saya terima. Nggak perlu lagi langsung gitu ya, nggak perlu lagi tiba-tiba saya menemukan invoice, loh kok saya terima cuman 100 ribu atau 200 ribu. Lah iya dong, gitu aja gitu. Berapa hak yang saya harus terima? 1 juta, 2 juta, ya udah segitu. Nggak mempermasalahkan juga gitu loh mengenai apa namanya, mengenai besaran persentase dan lain-lain. Tapi yang namanya lembaga, organisasi, institusi dan lain-lain kan harus ada proses audit juga. Ya diaudit aja. Susah amat, tinggal audit aja gitu. Dari audit kan nanti kelihatan rekam jejaknya. Oh, ini ada yang bermain nih di dalam gitu. Dari situ kan bisa ketahuan. Tapi Mas sendiri, Mas, kalau untuk elemen sendiri itu kan banyak lagu-lagu yang diputar juga di resto, di kafe Ya, gitu ya, kan. ya. Nah, dari berdampak nggak sih sama elemen sendiri? Khususnya kayaknya mungkin Mas Ferdi ya yang banyak menciptakan lagu ya, bikin lagu ya. untuk elemen sendiri. Ada nggak sih mungkin Mas Ferdi cerita mungkin ke Mas Didi tentang WAMI dan LMKN ini. Intinya sih sebenarnya begini ya. Karya itu siapapun, Ferdi kayak siapa, Mas Ari atau band siapa, musisi siapa, penyanyi siapa, karya itu adalah aset. Kita semua kerja keras, waktu, tenaga, pikiran kita curahkan dan kita tumpahkan untuk membuat sebuah karya yang akhirnya menjadi aset. Dari situlah sumber kamu bisa mendapatkan pemasukan, kan gitu. Yang mana itu harus dilindungi dan itu menjadi aset yang nanti bisa kamu wariskan. Karena saya ada dengar, saya nggak perlu sebut nama gitu ya, mohon maaf gitu. Ini dalam hal ini mungkin kita berbeda gitu ya. Menurut saya, kalau saya punya karya yang menyanyikan, mungkin ada putar di resto ya, mungkin ada putar di mana. Saya sebagai yang menciptakan ya, saya dibayar atau gitu. Gitu. Kan kamu pakai karya saya. Itu adalah aset. Kenapa? Saya nggak bisa dengan lantang bilang, pakai aja gratis. Kayak gitu. Nggak apa-apa, ini aja. Pokoknya apa? Ya anggap aja amal ya atau apalah gitu. Ya tata kelolanya nggak bisa, maksudnya gini, prinsipnya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena nanti one day saya nggak ada, karya yang menjadi aset ini bisa saya wariskan.
pemasukannya ke keluarga, anak istri misalnya. Nah, tata kelola secara mekanisme dan secara sistem tuh seperti itu gitu. Nah, ini yang saya lihat. Soalnya banyak nih yang berpendapat, saya perhatiin gitu ya. Banyak yang berpendapat, ada yang bilang gini, ada yang udah nggak apa-apa pakai aja ini. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak ada pengamen di pinggir jalan gitu ya, atau siapa nyanyi, sok aja nyanyiin aja, nggak apa-apa, lagunya Elemen nyanyiin, ya nggak apa-apa, udah nyanyiin aja. Tapi jika kamu bentuknya adalah tempat usaha gitu ya, atau misalnya artis A nyanyiin lagunya Elemen pada saat dia show atau diunggah di YouTube, diunggah di sosial media, ya tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu. Apa itu? Ya bayar kepada penciptanya gitu. Silakan kontak, silakan izin gitu. Izin Mas, saya mau pakai lagunya nih, mau saya up di YouTube, mau saya posting di sosial media gitu. Kayak gitu, ada unggah-ungguhnya gitu loh, ngomongnya gitu. Nah, ini yang saya lihat nih, tata kelola ini nih yang masih karena ini saya lihat banyak yang berpendapat yang apa ya, yang karena saya lihat aduh ini kok jadi kayak menyesatkan begini ya gitu, sehingga publik jadi bingung, orang tuh jadi bingung. Nanti kolom komen banyak tuh, rame tuh kolom komen, waduh ada yang wah, oh baik banget ya, oh ini, oh apa boleh pakai tapi nggak bayar, wah ini nih panutan apa segala macam. Bukan soal itunya, tapi apa? Tapi karya ini jadi aset yang untuk nanti berkelanjutan ketika penyanyinya, penciptanya sudah nggak ada, pemasukannya terus berjalan, bisa diwariskan untuk keluarga dan lain-lain. Kan gitu. Saya nggak ngelihat di sini penghargaan terhadap itu belum sih. Belum, kita tuh belum, masih sembarangan gitu, masih apa ya, masih nggak tahu. Mungkin ada yang belum teredukasi dengan baik, mungkin belum ada yang tersosialisasi dengan baik mengenai informasi ini. Mungkin ada yang nggak tahu gitu ya. Tapi tentunya kalau misalnya memang belum tahu, ya jangan menyampaikan apa-apa dulu. Saran saya sebenarnya itu. Artinya sebelum disampaikan apa yang menurut yang berhubungan dengan isu tersebut dan menurut pendapat kamu gitu, lebih baik literasi diri sendiri dulu gitu loh. Maksudnya lebih baik pahami dulu, baru abis itu menyampaikan gitu. Jangan maksudnya jangan asal seperti asal nyeplos aja, informasinya jadi blunder nanti akhirnya. Gitu. Terima kasih ya Mas.